Ya, suara siapa itu? Mungkinkah leluhur Protos saya pulih? Fumin menatap kubah langit dan ingin menemukan suaranya, tetapi ekspresi Fumin bercampur aduk. Jika Protosnya juga dapat memiliki leluhur wusu seperti pemulihan ini, itu pasti hal yang baik. Namun, dari kengerian dan haus darah dalam suara ini, Fumin sangat skeptis. Bahkan jika ia adalah leluhur dari foto-fotonya, saya takut tidak memakannya. Tu Dingtian juga ketakutan. Meskipun leluhurnya Tusan tidak memiliki kebiasaan makan keturunan kanibalistik, betapa menyeramkannya suara ini. Bahkan suara itu seperti berkelahi ke segala arah. Itu membunuh tempat yang tak terhitung jumlahnya. Jadi Tu Dingtian berharap bahwa dia lebih suka menghadapi kematian Wusu. Dan dia tidak ingin mendengar suara ini. Qin Yichen mengangkat kepalanya dan sama-sama ngeri. Namun, langit di atas masih redup dan tertekan. Dan dia tidak bisa melihat di mana suara itu berada. Ya, itu kamu. Pada saat ini, saya melihat seringai leluhur Wusu tertegun dan menggantinya dengan ketakutan yang mendalam. Tapi kemudian, aku melihat leluhur Wusu menatap ke langit dan tertawa keras. Bagaimana kamu mengenaliku? Apakah kamu ingin membunuhku? Apakah kamu layak? Semua orang di sini memenuhi syarat untuk membunuhku. Tetapi kamu, si pengkhianat, tidak. Selanjutnya, apakah kamu membunuhku? Kamu adalah pengkhianat yang tidak bisa hidup selamanya. Tawa gila Wusu menggema di langit, membuat suara itu hening lama sekali. Tetapi kemudian, mendengarkan suara itu terdengar gila dan bahkan lebih mematikan. Pengkhianat, aku bukan pengkhianat. Aku bukan pengkhianat. Mati. Beri aku kematian. Bunuh. Bunuh semua. Suara-suaranya seolah-olah dewa iblis yang tiada taranya marah dan bergegas untuk membunuh. Hanya sesaat, ada banyak orang yang hadir. Semuanya muntah darah. Dan bahkan Tu Yubai mengandalkan tombak di tangannya untuk mendukung saudara-saudari yang lebih lemah. Tetapi tombak dengan pion tersembunyi di bawah gemuruh. Ada yang salah. Membunuh. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Setelah pembunuhan kata-kata selesai, ada getaran yang menghancurkan bumi. Pada saat itu, banyak orang, termasuk Qin Yichen, merasakan kata membunuh. Seolah-olah mereka telah menjatuhkan hukuman mati. Ledakan. Qin Yichen hanya merasa bahwa garis pandang bergetar di depan matanya. Dan dia bahkan tidak tahu apakah matanya patah atau tidak. Dia hanya bisa melihat samar-samar bahwa ada kapak yang datang ke kota di atas kubah langit. Kapak tajam secara akurat jatuh di atas kepala Wusu Patriarch. Sesaat, Wusu Patriarch bahkan terbelah dua. Jiwa iblisnya, dagingnya, semuanya dipotong dengan kapak. Namun, pada saat ini, semua orang tampaknya telah melupakan kejutan dari pembunuhan sesaat leluhur Wusu. Mereka hanya ingin melihat dengan jelas bagaimana neraka memegang kapak. Qin Yichen juga dengan paksa mengerutkan mata bintang itu. Di depannya, kapak itu diukir dengan tanda ajaib, dan lengan hitam dan kuat itu terkepal. Banyaknya segel sihir membuat Qin Yichen bertanya-tanya, apakah ini lengan yang penuh dengan segel sihir? Atau lengan yang terkondensasi oleh segel sihir yang tak terhitung jumlahnya? Tidak hanya itu. Keganasan dan teror dari segel sihir lebih baik daripada penindasan yang dibawa kepadanya oleh Wusu Patriarch. Namun, Qin Yichen mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa lengannya tidak dapat melihat sumbernya. Karena langit di atas kepala itu sangat gelap. Itu adalah harapan yang tidak bisa dilihat, dan kegelapan yang tidak bisa membangkitkan sedikit harapan. Sebuah kapak jatuh, tetapi lengannya bergetar hebat, seolah menderita. Biarkan aku pergi. Aku bukan pengkhianat. Aku bukan. Rasanya sakit. Rasanya sakit. Rasanya sakit. Siapa yang akan berbagi rasa sakitku? Bunuh. Bunuh kamu. Kamu akan tahu rasa sakitku. Tiba-tiba, Qin Yichen mendengar bahwa ada rantai-rantai bergetar di atas kubah langit, seolah-olah berjuang dengan semacam kelezatan liar. Ada suara gemuruh yang menghancurkan hati dan jiwa orang-orang, dan getaran yang hancur benar-benar dipatahkan oleh Zhou Tian. Kaki Qin Yichen retak. Dia bahkan merasa bahwa dunia ini, pengadilan ilahi pertama naga yang sebenarnya, bergolak. Saya tidak tahu untuk waktu yang lama, seolah-olah rantai itu menyeret pemilik kapak tajam, dan jatuh ke segel lagi. Tetapi bahkan jika itu jauh dari mereka, itu menakutkan. Di tepi taman Yuyuan, keheningan yang mematikan, hanya dua mayat leluhur Wusu yang runtuh ke tanah. Bahkan tubuh nenek moyang Wusu yang rusak masih mengeluarkan buah ilahi. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang melihatnya, dan berdiri diam. Karena, pada saat ini, mereka semua ketakutan oleh kapak yang menghancurkan dunia sekarang. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika mereka adalah murid Dao Jun yang bangga dari semua sisi, pemandangan barusan sudah cukup untuk menjadi mimpi buruk yang paling mereka takuti dalam hidup mereka. Kapak, bunuh leluhur Wuwu seketika. Kekuatan mengerikan apa yang dimiliki ini? Intinya, siapa yang bisa memikirkan domain dosa pertama? Ada juga keberadaan yang bisa membunuh leluhur Wusu. Anda tahu, meskipun leluhur tua Wusu meminjam pohon untuk mendapatkan kembali jiwanya, ia berubah menjadi hantu seperti ini. Tetapi kekuatannya benar-benar tidak diragukan.
Kapak tadi bisa diretas sampai mati. Belum lagi mereka. Bahkan jika banyak Daojun di pesta itu di depan kapak itu, benar-benar mustahil untuk melarikan diri. Lalu, bagaimana tepatnya itu ada? Jika mereka menghadapi keberadaan semacam itu, 10 kehidupan tidak cukup untuk mati. Kapak baru saja membuat banyak orang merasa menyesal, dan bahkan Fu Min mengambil keputusan. Setelah mencari di Taman Yuyuan, Anda tidak boleh terburu-buru ke dalamnya lagi, sehingga Anda dapat menemukan tempat untuk menyembunyikannya. Banyak orang kuat menyadari pada saat ini bahwa di sini bukan tempat di mana mereka dapat belajar banyak selama berbicara dan tertawa. Tetapi pengadilan ilahi pertama, bahkan hari ini, juga disebut domain dosa pertama. Ini adalah ladang sura di mana 3.000 Daoting terbunuh. Ini adalah mimpi buruk yang tidak ingin disebutkan banyak Daojun. Tiba-tiba, Wu Wanzun kembali kepada Tuhan, melihat buah ilahi yang bergulir dari mayat nenek moyang Wusu, dan bahkan banyak protos yang tidak dicincang daging cincang, dan wajahnya muram. Yin Yong, kamu lebih arogan. Begitu komentar ini keluar, banyak pria kuat kembali ke pikiran mereka, dan bahkan Tu Yubai muram. Tanpa leluhur Wusu, bagaimana mungkin kelompok setan ini berani menjadi liar? Menghadapi kerumunan mata yang marah, wajah Yin Yong tidak stabil dan sangat jelek. Yin Yong memikirkan kelompok Dewa Sudo dan monster ini yang berjuang mati-matian, tetapi dengan leluhur Wusu, peluang mereka untuk menang sangat besar. Selain itu, membunuh kelompok-kelompok dewa palsu ini, harta karun pada mereka, tetapi kekayaan besar. Bagaimanapun, Yin Yong tidak berharap bahwa kapak raksasa bisa turun dari kubah langit, dan leluhur Wusu akan terbunuh di tempat. Tapi segera, Yin Yong pulih, dan Motong mendapatkan kembali keganasannya. Bagaimana jika Wusu Patriarch meninggal? Aku tidak mati lagi. Nenek moyang Wusu meninggal, dan Yin Yong sama sekali tidak merasa tertekan, tetapi hanya merasa menyesal. Tetapi bahkan jika nenek moyang Wusu meninggal, kekuatan iblis mereka belum terkena. Masalah besar, terus bertarung dengan kelompok Dewa Sudo ini,